Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita pun dalam keadaan senang ya, setelah semoga senang ini tidak sementara tapi seterusnya, Allahumma amin. Karena kita tahu sudah lebih dari 50 hari kita bersama-sama mengikuti, mengetahui sudah beberapa kali khutbah Jumat yaitu tentang Palestina. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari kedua gencatan senjata. Mereka sangat senang, sangat sukacita, apalagi yang keluar dari penjara. 43 tahun dalam penjara, disiksa, baru keluar. Masya Allah, betapa senangnya. Jadi melihat orang-orang sudah keluar itu luar biasa kenikmatannya. Walaupun rumahnya hancur, mereka pulang itu dengan senang dan sukacita dan tetap semangat. Dan alhamdulillah ya, bantuan yang dari kita bisa kita salurkan. Ini untuk yang ketiga. Ini untuk ketiga, dan kita memaklumi karena situasi perang ya seadanya. Ini aja sudah luar biasa. Ya bisa ke sana, ini cuma sebagian aja yang saya tampilkan. Dan insyaallah taala untuk Dr. Muraweh Nassar di awal Desember insyaallah datang ke datang ke Malang, bisa kita kelilingkan ke masjid-masjid, kantor-kantor ataupun di kampus-kampus. Beliau adalah Ketua Ikatan Ulama Palestina di luar Palestina. Jadi yang sudah terusir itu membuat komunitas sendiri, berjuang melalui berbagai macam kegiatan keilmuan, konferensi dan seterusnya. Beliau tinggalnya di Turki. Insyaallah di awal Desember jadwalnya ke kita ke Malang. Bapak Ibu rahimakumullah, ini hanya berlaku sampai hari Senin ya, berakhir. Hari Senin berakhir. Setelah itu bagaimana? Nah, itu yang perlu kita sampaikan sedikit di muqaddimah. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu rahimakumullah, keinginan yang tidak bisa ditawar. Kalau keinginan rakyat Palestina tidak bisa ditawar, merdeka. Mengusir penjajah dan membebaskan Masjidil Aqsa, itu tidak bisa ditawar. Terus yang tidak bisa ditawar yang kedua dari penjajah Yahudi Israel Zionis, yang ini diwakili oleh pemerintah Yahudi ekstrim kanan, garis keras, yaitu tujuannya adalah
menguasai Palestina secara 100%. Mengusir orang Palestina tidak perlu dipikirkan oleh mereka karena memang itu akidah Yahudi begitu. Jadi Palestina ini harus dikuasai secara penuh. Kalau bisa diusir, dibunuh dan diusir. Jadi ada dua, at-tathhir wa tahjir. Tathhir itu adalah pembasmian etnis, tahjir itu ya pengusiran. 2 juta dari Gaza, 3 juta dari tepi barat. Nah, yang ketiga, keinginan Yahudi garis kiri. Ini yang didukung oleh Amerika. Dan ini yang didukung oleh yang mendukung, banyak. Yang tidak pro jadi yang tidak pro kepada kemerdekaan Palestina, kemerdekaan dalam arti sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, yang ketiga ini dia maunya tengah-tengah, tidak perlu 5 juta orang ini dibunuh atau diusir. Yang perlu adalah mengkondisikan mereka dan mengkerangkeng mereka, kira-kira begitu. Gimana caranya? Kita kasih saja negara Palestina merdeka, tapi tidak punya pasukan, senjata, negara tanpa tanpa tentara, hanya punya polisi saja. Negara manzu'us silah, yang dilucuti senjatanya, sehingga merasa aman. Kepentingan Amerika, kepentingan Israel itu aman. Nah itu, dan itu didukung, banyak yang dukung, termasuk negara-negara tetangga itu mendukung. Dan ini yang paling berbahaya. Itu yang harus diketahui, sehingga setelah ini apapun Bapak Ibu rahimahullah, ya tidak keluar dari 3 ini. Kalau keinginan Palestina seperti dulu kita bangsa Indonesia, ya mengusir penjajah, berapa lama pun ya diladeni, berapa nyawa pun yang harus berguguran, ya itu harga sebuah kemerdekaan. Nah, kalau jangka pendek ini tujuannya membebaskan tawanan perang yang jumlahnya cukup banyak. Nah, makanya setelah ini apakah masih gencatan senjata untuk tukar menukar tawanan tahap 2, tahap 3, atau langsung action lagi, perang lagi. Nah, kalau perang lagi tentu besar-besaran. Jamaah rahimahullah, yang jelas ya karena Palestina itu yang benar, yang punya tanah, yang benar, yang berjihad di jalan Allah untuk mengusir penjajah, ya insya Allah lah, selagi solid seperti sekarang, solid internal walaupun tidak didukung oleh negara manapun, ya insya Allah tetap akan diberi pertolongan oleh Allah. Solid di dalam, persiapan cukup, kemudian ikhlas karena Allah, ya ikhlas karena Allah, hanya minta pertolongan pada Allah, seperti yang kemarin ini. Jadi 7 Oktober sampai yang kemarin, sampai hari ini, itu sebenarnya kemenangan rakyat Palestina. Rakyat Palestina yang melawan penjajah. Itu diakui seluruh dunia. Baik, sekali lagi berdoa semoga kebaikan terus diberikan oleh Allah kepada rakyat Palestina dan dilindungi baik dari orang kafir maupun dari orang munafik. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan khataman akidah Ahlussunnah melalui kitab Matnul Aqidah At-Tahawiyah bi asanidi al-muttasila ila al-muallif rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirin Allahumma amin. Qala kufru man qala bitasbih. Kufru man qala bitasbih.
Kufurnya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ini melanggar tauhid asma dan sifat. Allah itu Maha Esa, Maha Sempurna, tanpa sekutu. Termasuk tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada semisal Allah apapun, tidak ada yang mirip Allah apapun, semisal Allah apapun, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un, laisa mithlahu syai'un, itu maknanya. Kaf li ta'kid, kaf itu untuk menguatkan. Tidak ada apapun yang semisal dengan Allah. Wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah punya pendengaran, tapi tidak sama dengan apapun dan siapapun, karena Allah qul Allahu ahad. Allah Maha melihat, Allah punya penglihatan, tapi tidak sama dengan apapun dan siapapun, karena Allah Maha Esa, Maha Sempurna, tunggal, tidak ada duanya. Makanya kalau ada orang menyerupakan Allah dengan makhluk, pertama mengimani apa yang di Quran. Setelah diimani lalu ditambahi, diserupakan dengan makhluk. Nah itu kufur. Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka telah kafir. Itu perkataan Imam Nu'aim ibnu Muhammad, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah di sini juga dikatakan oleh Imam Tahawi, qala wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil basar faqad kafar. Wa man wasafallaha, barang siapa yang mensifati Allah bima'nan, dengan satu makna, min ma'anil basar, dari makna-makna kemanusiaan. Siapa yang menyematkan pada diri Allah satu sifat dari sifat-sifat manusia, faqad kafara, maka telah kafir. Karena kewajibannya bertauhid dalam hal asma dan sifat, nama-nama Allah dan sifat Allah adalah itsbat ma atsbatahu Allah li nafsihi wa atsbata lahu rasuluh ma'a kamali tanzih. Itu kewajiban kita. Menetapkan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang Rasul tetapkan untuk Allah dari nama-nama dan sifatnya, dibarengi dengan sikap tanzih, mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kekurangan, dari segala keserupaan dengan makhluk. Itulah namanya tauhid. Berarti memang Allah itu tauhid esa, satu-satunya, dalam hal nama dan sifat pun esa, tidak ada sekutu baginya. Makanya tidak boleh menamai Allah dengan nama Bapa, Al-Ab, Tuhan Bapa, itu tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menggunakan itu, Nabi tidak pernah menggunakan itu. Nah itu karangan manusia, dan menyerupakan, ya, Allah menyebut dengan sebutan makhluk Bapa. Lalu diberi, dia juga punya anak, padahal juga sudah dikatakan lam yalid wa lam yulad. Jadi hukumnya kufur. Ya, jadi ini penting. Ini untuk makrifat kepada Allah. Jadi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tidak boleh ngarang. Harus mengikuti yang ada di Quran dan yang ada di hadis yang sahih. Man absara hadza i'tabar. Siapa yang memperhatikan ini, man absar
hadza i'tabar. Siapa yang melihat ini pasti akan mengambil pelajaran. Melihat ini maka akan mengambil pelajaran. Jadi tidak boleh gampang-gampang membahas Allah dengan persepsinya sendiri, dengan bahasa kata-kata ngarang-ngarang sendiri. Wa an mithli qaulil kufari in zajar. Siapa yang merenungkan kenyataan ini, man wasafallah bima'nan min ma'anil basar faqad kafar, dia akan satu ngambil pelajaran, yang kedua akan menjauh dari ucapan orang kafir. Wa an mithli qaulil kufar, dan dari semisal ucapan orang kafir, in zajara, dia menahan diri. Dia menahan diri dari semisal ucapan orang kafir. Dan alangkah banyaknya orang muslim itu dalam membahas Allah itu ternyata mirip-mirip dengan ucapan orang kafir. Karena melalui ilmu filsafat, melalui ilmu kalam, mantik, melalui pemikiran, sehingga tidak sesuai dengan yang Allah kenalkan dalam Al-Quran atau yang Rasul terangkan dalam As-Sunnah. Wa alima annahu ta'ala bisifatihi laisa kal bashar, dan dia tahu, dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala bisifati dengan sifatnya laisa kal bashar, tidak seperti manusia. Allah itu tidak seperti manusia. Itu sudah dari awal, sebelum kita membahas nama Allah dan sifat Allah secara rinci, kita sudah punya pegangan Allah itu ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah, sepadan dengan Allah, yang sama dengan Allah. Itu harus menjadi pegangan kita. Jadi jangan sampai kita masuk ke pintu tasbih. Apa yang Allah terangkan dalam Quran tentang dirinya, apa yang Rasul terangkan dalam sunnah tentang Allah, itu adalah hak. Kewajiban kita adalah tasdik, membenarkan dan mengimani. Dan itu tauhid. Tidak ada hubungannya dengan tasbih. Tasbih itu tambahan oleh manusia, nambahi Al-Quran, nambahi sunnah, akhirnya jadilah tasbih. Karena itu Imam Nu'aim bin Muhammad juga mengatakan, yaitu walaisa ma wasafallahu bi nafsahu wa rasuluhu tasbiha. Bukanlah tasbih apa yang Allah jelaskan dan apa yang Rasulullah terangkan. Jadi sekali lagi, yang ada di Quran, yang ada di sunnah itu bukan tasbih. Itu adalah al-haq, itu adalah sesuatu yang ghaib, yang wajib kita imani. Kita termasuk yu'minuna bil ghaib, itu termasuk iman. Kenapa ini perlu diterangkan? Karena orang-orang ahli bid'ah yang bukan kelompok tasbih, kelompok yang lain, namanya kelompok taktil. Taktil itu kelompok yang mengingkari. Kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah, itu dengan alasan kalau saya imani maka saya tasbih. Kalau saya imani yang di Quran dan di sunnah itu berarti saya musyabbihah, berarti saya kelompok yang telah mentasbih Allah. Karena itu kata mereka, kami ingkari, kami nggak percaya. Kalau kami percaya berarti kami sesat dong. Itu kata kelompok Mu'attilah. Jadi apa yang ada di Quran dan di sunnah itu katanya tasbih, maka tidak boleh diimani, harus ditolak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimallahu baik. Insyaallah masih ada di tempat-tempat lain ya kita. Jadi demikian tentang kafirnya orang yang tasbih. Kita lanjut ru'yatullah. Ini contoh konkret bagaimana mengimani Allah bisa dilihat di surga. Ru'yatullahi haqqun li ahlil jannah. Kelompok yang ini seperti ini, Pak. Kelompok yang Mu'attilah, lawannya musyabbihah.
Jadi ada 3 kelompok lah. Yang tengah itu Ahlus Sunnah, yang ekstrem kanan itu Mu'attilah, yang kiri itu Musyabihah gitu ya. Jadi kelompok yang Mu'attilah itu tidak mau mempercayai yang ada di Quran dan di Sunnah, karena katanya kalau mereka mengimani yang di Quran Sunnah berarti mereka Musyabihah, karena yang dikatakan Quran Sunnah itu tasbih. Termasuk ru'yatullah, orang mukmin nanti akan melihat Allah di surga. Itu mereka nggak percaya, nggak percaya, nggak mau mengimani. Ya, karena kalau diimani, kata mereka, wah ini kan ajaran tasbih, sama aja menyerupakan Allah dengan manusia atau dengan makhluk begitu. Kenapa? Karena Allah kok bisa dilihat. Nah, itu akhirnya udah kita tolak, terus mereka menolak. Itu kaum Mu'attilah ya sama. Hukumnya yang mengingkari apa yang Allah, kata Imam Nu'aim bin Hamad, ya kafir. Wa man angkara syai'an mimma wasafallahu bi nafsahu faqad kafar. Siapa yang mengingkari sesuatu dari yang Allah tetapkan untuk dirinya ya kafir. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang ekstrem kiri menetapkan Allah bisa dilihat, lalu ditambah-tambahi, ya melihat itu seperti ini, seperti ini, menambahi dari yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Nah itulah Musyabihah, itu juga kafir, karena tidak mengimani apa yang Allah turunkan, apa yang Nabi sabdakan. Harusnya kita tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi. Ru'yatullahi haqqun li ahlil jannah, melihat Allah itu adalah hak bagi ahli surga. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masalah besar, masalah penting, ya, termasuk masalah inti dalam akidah Ahlus Sunnah, akidah Islam. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya perlihatkan dikit tentang akidah Imam Syafi'i masalah ini. Kita lanjut, ucapan Imam At-Tahawi qala war-ru'yatu haqqun li ahlil jannah. Waru'yatu, dan melihat Allah bagi ahli surga, hakun adalah hak, li ahlil jannati, bagi ahli surga. Di footnote diterangkan, dzukuran wa inathan, insan wa jinnan, kibaron wa sigharan. Ahli surga yang melihat Allah nanti itu apakah kaum laki-lakinya atau kaum perempuannya, apakah bangsa manusianya ataukah bangsa jinnya, ya, yang dewasa atau yang anak-anak, semua yang di surga akan melihat. Karena itu bagian dari itu puncak daripada kenikmatan yang ada di surga. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin, bi ghairi ihatatin, tanpa ihatah, tanpa meliputi, tanpa menguasai. Jadi yang ditetapkan hanya melihat, bukan menguasai zat Allah, tapi cuma melihat Allah. Di sini dikatakan bi ghairi idrak, wa huwa ala qismain, idrak bi ru'ya wa idrak bi ilm. Ya, tanpa idrak. Idrak di sini ya maknanya dengan ihata, yaitu meliputi, menguasai, baik dengan pandangan atau dengan ilmu. Tidak bisa. Kita dengan ilmu nggak bisa menguasai, dengan pandangan kepada zatnya juga tidak bisa menguasai. Jadi makanya diterangkan min bi ghairi ihatah wala kaifiyah, dan tanpa kaifiyah, ya, tanpa tata cara tertentu yang bisa dijabarkan oleh manusia, tidak bisa. Kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana nataqa telah bicara, bihi dengan sifat ini, Kitab Rabbina, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Haitsu qala, di mana Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, nanti itu ada wajah-wajah, yauma idzin, di hari itu, nadhiratun, berseri-seri, wajahnya berbunga-bunga, bersinar, bahagia,
ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhiratun, wajah itu melihat, memandang Allah, kepada Tuhannya. Ada wajah, ada melihat. Berarti melihatnya dengan mata kepala, tidak bisa ditakwil dengan yang lain, karena wajahnya melihat Allah. Wajahnya melihat Allah, dilihat dengan mata kepala. Surat Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimah. Tafsirnya ya berdasarkan apa yang Allah inginkan, wa alimah, dan apa yang Allah ketahui. Kalau manusia tidak tahu. Jadi sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan yang diilmui oleh Allah, diketahui oleh Allah, sesuai dengan ilmu Allah. Nah, semoga jangan lupa, karena ini nikmat terbesar, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang wajahnya bercahaya melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, oleh karena itulah salah satu amalan untuk bisa melihat wajah Allah itu menyebarluaskan sunnah, menyampaikan sunnah, ajaran dari Nabi yang asli. Sehingga Nabi mengatakan, naddarallahu mra'an sami'a minni maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Allah menjadikan wajah berseri-seri, yaitu seseorang yang mendengar sabdaku, lalu dia menghafalkannya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Nah, itu yang oleh Nabi SAW didoakan sebagai orang yang berwajah nadhirah, orang yang berwajah nadhirah. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu rahimakumullah. Wa kullu ma jaa fi dzalika minal hadithi as-sahihi, wa kullu, dan setiap atau semua, majaa, apa yang datang, fi dzalika, tentang ru'yatullah, minal hadithi sahihi, dari hadis yang sahih, anir rasuli, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fahuwa kama qala, maka hadis itu seperti yang Nabi sabdakan, tidak boleh ditolak seperti kelompok Mu'attilah, tidak boleh ditambahi seperti kelompok Musyabbihah. Jadi hadis itu diimani, ditetapkan sebagaimana hadir dari Nabi seperti apa. Jadi kita terima sami'na wa amanna tanpa keberatan, tanpa menolak, tanpa juga menambah-nambahi. Fahuwa kama qala. Wa maknahu wa tafsiruhu ala ma arad. Makna dan tafsirnya ya sesuai yang Nabi inginkan. Kalau Quran seperti yang Allah inginkan, kalau dari Nabi seperti yang Nabi inginkan. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita tetapkan lafadznya, kita tetapkan maknanya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Wala nadkhul fi dzalika, kita tidak masuk fi dzalika, di dalam hal tersebut, dalam hal hadis-hadis sahih tentang sifat Allah, muta'awwilin bi araina. Kita tidak boleh mentakwil dengan pendapat-pendapat kita, tidak boleh berpendapat. Wala mutawahimin, tidak boleh dengan persepsi-persepsi kita, bi ahwaina, dengan suka-suka kita, dengan nafsu kita, tidak boleh. Dan ini banyak dilakukan oleh orang yang terpengaruh ilmu filsafat dan ilmu kalam. Mereka selalu mentakwil berdasarkan persepsinya, pendapatnya, hawa nafsunya. Ya, sampai tadi itu mengatakan bahwa Quran Sunnah itu tasbih, mengimaninya ya jadi ahli tasbih, jadi musyabbih gitu.
Nah, itu orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat, sebagaimana kelompok Mu'tazilah misalkan. Taib. Fa innahu ma salima fi dinihi, karena ma salima tidak selamat fi dinihi di dalam agamanya, illa man sallama lillah, kecuali orang yang pasrah kepada Allah, pasrah bongkoan, nerima apa saja yang dari Allah tanpa nolak, tanpa menawar. Wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pasrah bongkoan, menerima keseluruhan kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan selamat agamanya kecuali orang yang taslim. Manhaj taslim inilah manhaj salafus soleh. Jadi kita tidak taktil, tidak takyif, tidak tamtsil, tidak tasbih, tidak tahrif, tapi taslim. Itu nama manhajnya. Ahlussunnah salafus soleh itu taslim. Wa yusallimu taslima, taslim kepada Allah dan Rasul. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Jadi termasuk udkhulu fi silmi kafah. Ya, jadi tidak ada satupun yang kita keberatan. Kita terima apa adanya seluruhnya. Tidak boleh nambahi, tidak boleh ngurangi. Wa radda ilma mastabaha alaihi ila alimihi. Wa radda dan menolak ilma mastabaha, ilmu tentang, jadi ilmu tentang apa-apa yang samar, alaihi atasnya, ila alimihi diserahkan kepada alimnya, kepada ulamanya. Kembali ke fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah ada solusinya dari Quran. Tidak semua orang itu ulama, banyak yang masyarakat umum. Nah, ketika tidak tahu atau samar-samar, udah serahkan, tanya, konsultasi kepada ulama yang mengerti. Kemudian ya sudah berjalan, ngikuti penjelasan ulama yang punya ilmu, yang berhati-hati, yang ahlussunnah wal jamaah, dan dipastikan ya tidak terpengaruh oleh filsafat dan ilmu kalam. Wala tathbutu qadamun fil Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, dari yang sudah disampaikan bisa difahami? Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Lanjut apa bertanya? Lanjut ya. Baik, wala tathbutu qadamun fil Islam. Wala tathbutu, dan tidak kokoh, qadamun kaki, fil Islam dalam Islam, tidak kokoh pijakan orang dalam Islam, illa ala dhahri taslimi wal istislam, kecuali di atas punggung taslim dan istislam. Taslim yaitu menerima, sebenarnya taslim itu pasrah, menerima semuanya. Al-istislam itu tunduk patuh. Dengan prinsip taslim dan istislam, baru orang itu kokoh. Tapi kalau agamanya karena terpengaruh filsafat dan ilmu kalam, kemudian dia mentaktil, mengingkari, ingkari itu taktil, dia sudah nggak kokoh lagi. Itu goyah, agamanya roboh itu. Terus atau tahrif, mengubah-ubah, menyelewengkan, yang bahasa lainnya takwil, ya, tahrif. Atau tasbih, tasbih itu menyerupakan. Atau tafwid, ya menyerahkan ilmunya, ilmu kebahasaannya pun diserahkan kepada Allah, dikosongkan dari makna. Nah, metode-metode itu salah. Yang benar metode taslim.
dan istislam. Namanya taslim dan istislam. Itu juga istilah dari para salafus saleh. Ya. Taib, faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuhu walam yakna bitaslimi fahmuh. Faman rama, barang siapa menginginkan, bermaksud ilma ma hudhira, untuk mengetahui apa yang sudah dicegah, dilarang, iya anhu daripadanya. Apa yang dicegah, dilarang, yang dihalangi? Ilmuhu, ilmunya. Siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang ilmunya itu sudah dihalangi oleh Allah. Misalkan kalau makhluk saja ya, makhluk yang ilmunya sudah dihalangi oleh Allah dari kita, ilmu tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka tanya kepadamu tentang roh. Jawaban, roh itu urusannya Tuhan, tidak ada yang tahu. Berarti ilmu tentang roh itu sudah dihalangi oleh Allah. Kalau sudah dihalangi ya sudah, jangan maksa, jangan mencari-cari ilmu itu, karena sudah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Pasti kebalikannya, kita akan mendapatkan kesesatan. Karena yang benar sudah dihalangi sama Allah. Kok masih dicari-cari terus? Maka dapat yang sesat. Dan itu banyak terjadi. Orang tidak manut sama Allah, dalam hal yang tidak boleh dipelajari dia cari-cari, dia pelajari. Yang diwajibkan untuk diikuti malah nggak diikuti. Manusia yang salah prinsip begitulah yang akhirnya kemudian hasilnya semakin jauh dari Allah. Walam yakna bitaslimi fahmu hajabahu muramu au maramu. Barang siapa yang menginginkan untuk mengetahui apa yang ilmunya sudah dihalangi dari dirinya oleh Allah, walam yakna, dan tidak puas, bitaslim, dengan taslim, dengan sikap taslim itu enggak puas. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kan itu ayatnya. Fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak beriman, hatta yuhakimuk, hingga mereka itu menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka persoalkan, yang terjadi di antara mereka. Nah, setelah tahkim, syaratnya untuk beriman, satu, bertahkim, menjadikan Nabi sebagai hakim, ya. Kemudian yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada keberatan dalam batinnya, dalam dirinya. La yajidu, tidak menemukan harajan, rasa sempit di dada mereka, tidak ada keberatan. Menjadikan Nabi sebagai hakim, terhadap segala putusannya tidak ada kesempitan dada, tidak ada keberatan. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan benar-benar pasrah kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu baru beriman. Makanya di sini katakan siapa ya yang bermaksud mencari ilmu sesuatu yang ilmunya itu sudah dihalangi oleh Allah. Itu ilmu tentang ruh, apalagi ilmu tentang zat Allah. Ya, roh aja makhluk kita nggak tahu, apalagi Allah Al-Khaliq. Jadi yang kita tahu hanya sebatas yang diberitahu. Di balik itu nggak tahu. Maka yang tidak tahu itu, yang tidak diberitakan, jangan dicari. Walam yakna bitaslim, dan tidak puas dengan sikap taslim, manhaj taslim. Fahmuhu, tidak puas pemahamannya. Hajabahu,
maramuhu, maka hajabahu maramuhu, maka maksudnya itu akan menghijab dia an khalisi tauhid, dari tauhid yang murni. Jadi niatnya sudah salah, pencariannya sudah salah, itu akan menghalangi dari murninya tauhid. Orang yang mencari-cari bahas Allah dengan akal fikirannya, tidak mau mengikuti petunjuk Quran sunnah nabinya dan ijma' para sahabat, para ulamanya, maka tauhidnya tidak murni, pasti kecampuran. Itu kalau sah. Kalau tidak sah, ya sudah percuma. Ya makanya harus hati-hati. Tadi man angkara syai'an mimma wasafallahu bi nafsa kafar, man syabbaha bi khalqihi kafar. Mengingkari apa yang Allah telah sifatkan pada dirinya, itu kafir. Menyerupakan apa yang Allah sifatkan pada dirinya diserupakan dengan makhluk, ya kafir. Nah itu ya. Wasafil ma'rifah, dan terhalang dari pengetahuan yang jernih. Itu enggak jernih lagi, banyak syubhat di situ, banyak kerancuan. Wasahihil iman, terhalang dari iman yang benar. Fayatadzabzabu bainal kufri wal iman, sehingga dia goncang antara iman dan kufur, antara kufur dan iman. Antara kufur dan iman. Filsafat itu kufur, ya, Quran sunnah itu iman. Dia ingin menggabungkan dua-duanya, enggak bisa. Jadi dia bingung antara kufur dan iman. Wat tasdiki wat takdzib, antara membenarkan dan mendustakan. Wal ikrari wal ingkar, antara mengikrarkan dan mengingkari. Muwaswasan taihan syakan zaigan, dia selalu was-was. Taihan itu bingung. Jadi taih itu ad-dhal al-mutakabbir au al-mutahayyir. Taih dari kata taha yatihu, ya fahuwa taihun. Taih. Kalau orang satu fulan taha, kalau kaum tahu. Jadi tahu itu maknanya orang banyak yang bingung. Tapi kalau makanan ya enak, ya tahu sehat. Taihan taih, syakan akan ragu-ragu, zaigon akan menyimpang dari jalan yang lurus. La mu'minan musaddiqan, tidak beriman yang membenarkan, wala jahidan mukadziban, tidak mengingkari yang mendustakan. Dia bukan mukmin yang membenarkan, bukan pengingkar yang mendustakan. Akhirnya kan juga bukan jalan tengah, akhirnya menjadi kesesatan versi lain. Karena jalan yang lurus cuma satu. Kalau kesesatan itu tidak terbatas, dia bikin versi baru ya sesat baru, gitu aja. Karena jalan lurus cuma satu, siratal mustaqim. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kurang dikit. Wala yasihul imanu birru'yah, dan tidak sah keimanan terhadap ru'yah, melihat Allah, li ahli darissalam, bagi penduduk penghuni negeri kedamaian, surga. Limani tabaraha minhum biwahmin, limani tabaraha, bagi orang yang menganggapnya, ya, i'tabara, merenungkan ru'ya, menilai ru'ya, minhum, dari mereka, biwahmin, dengan waham, dengan persepsi-persepsi yang salah tadi. Jadi dia mempertimbangkan ru'yah dengan waham, itu imannya tidak sah. Au ta'awwalaha bifahm, atau mentakwilnya dengan pemahamannya sendiri. Tidak perlu ditakwil. Allah
Jadi orang ahli surga melihat Allah, jelas apa yang ditakwil. Ahli surga itu akan melihat Allah, tidak perlu ditakwil. Tidak begitu, saya paham begini. Lah itulah namanya takwil. Maka imannya tidak sah. Iman dengan melihat Allah itu merupakan akidah yang sangat penting dalam Islam. Itu tidak sah jadinya. Idz kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati bitarki ta'wil wa luzumi taslim wa alaihi dinul mursalin. Sebab kenapa? Kalau dia memperhitungkan waham atau mentakwil dengan faham, itu tidak sah imannya terhadap ru'yah. Idz karena ta'wilu ru'yah, yang disebut dengan hakikat takwil di sini maknanya hakikat ru'yah itu wa ta'wilu kulli maknan, dan hakikat setiap makna yudhafu ila rububiyah, yang dinisbatkan kepada Allah. Semua sifat yang disematkan oleh Allah untuk dirinya atau oleh Rasulnya kepadanya, itu takwilnya itu adalah hakikat pemaknaannya bitarki takwil, dengan meninggalkan takwil tadi. Nah, takwil yang kedua ini maknanya tahrif, tidak boleh diselewengkan ya kepada makna yang jauh dengan cara meninggalkan takwil. Takwil itu membawa lafadz kepada makna yang jauh, meninggalkan makna yang zahir tanpa dalil. Waluzumi taslim, dan luzumu taslim, konsisten dengan manhaj taslim. Hakikat ru'yah, hakikat semua, hakikat maknanya ya, hakikat makna ru'yah, sifat ru'yah, hakikat setiap sifat yang dinisbat kepada Allah itu adalah satu, dengan cara tidak mentakwil, kedua dengan tetap taslim kepada Allah, iman zahir batin, legowo hatinya, ridho menerima, tidak ada keberatan. Wa alaihi dinul mursalin, atas dasar itulah agama para rasul. Atas itulah dasar itulah agama para rasul, yaitu atas dasar prinsip taslim. Prinsip taslim. Ya, karena ini soalnya bahas Allah. Kalau bahas pertanian, bahas industri, ya monggo silakan. Sampai botak berpikir untuk menemukan rumusan baru, ya monggo. Dalam hal militer, ya monggo. Ini kan soal perang. Nah, yang jadi bingung itu kan, yang jadi bingung itu Merkava yang apa, tanknya paling mutakhir, paling mahal itu lo kok lulu lantak dengan dengan rudal Humid bikinan anak-anak Gaza, yang itu sampai Israel bilang ya kekalahan itu karena kita menghadapi senjata yang belum pernah kita kenal, masih dipelajari. Itu apa itu? Kok bisa? Subhanallah ya. Itulah walaupun sudah diblokade semuanya, tapi kalau orang itu berusaha, apalagi di jalan yang benar, ya ditunjukkan sama Allah, ditunjukkan. Jadi berlaku di situ, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, karena wa man nasru illa min indillah. Baik, jadi wa alaihi dinu al mursalin wa man lam yatawaqqa, kurang satu alinea, wa man lam yatawaqqa nafya wa tasbiha zallah. Wa man lam yatawaqqa, siapa yang tidak menghindari an-nafya, metode penafian ya, prinsip penafian. Penafian itu maksudnya pengingkaran. Nafi, ingkar, taktil itu maknanya sama. Nafi, ingkar, taktil maknanya sama. Nafi itu negasi ya, meniadakan, mengingkari, atau taktil mengosongkan. Siapa yang tidak menghindari sikap nafi wa tasbih, dan tidak menghindari sikap tasbih. Bapak Ibu rahimakumullah, nafi itu ada kelompok-kelompoknya.
Jadi kelompok nafi itu gara-gara kesalahan nafi lahirlah namanya kelompok al-mu'attilah. Lalu lahirlah kelompok al-mufawwidah. Gitu. Lahirlah kelompok al-mu'awwilah, al-muharrifah. Gara-gara nafi melakukan kesalahan, yaitu ngikuti nafi padahal harusnya dihindari. Wa tasbih, tasbih. Siapa yang tidak menghindari sikap tasbih? Kalau nafi itu tidak menerima yang di Quran Sunnah, kalau tasbih itu menerima tapi ditambahi. Maka kelompok tasbih ini melahirkan ada kelompok musyabihah, ada kelompok musyabihah, dan ada kelompok mujassimah. Kelompok musyabihah dan kelompok mujassimah. Siapa yang tidak menghindari bid'ah nafi, bid'ah tasbih, itu bid'ah, metode itu bid'ah dalam pembahasan tentang Allah. Zalla, maka dia tergelincir. Maka dia tergelincir. Jadi ini ucapan Imam Thahawi rahimahullah yang dengan jelas dan tegas membantah kelompok takwil, kelompok tahrif, kelompok taktil, kelompok tafwid, kelompok tasbih, kelompok tajsim, udah ditolak semua. Walam yusib at-tanzih, dan ia tidak bisa mengenai, tidak bisa mendapatkan at-tanzih. Tanzih itu kan mensucikan Allah. Walaupun niatnya tanzih, tapi kalau jalan yang dilalui jalan nafi atau jalan tasbih, maka dia justru keluar dari tanzih, keluar dari mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mausufun, disifati bisifatil wahdaniyah, dengan sifat-sifat keesaan, dengan sifat-sifat keesaan. Kalau sifat keesaan itu berarti sifat yang hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Adapun adanya kesamaan bahasa itu tidak soal. Contoh, Allah hayyun, hidup. Kita manusia hayyun, hidup. Allah hayyun, kita hayyun. Ya, itu kan sama secara bahasa. Tapi hakikatnya berbeda. Kenapa? Karena Allah adalah esa. Kehidupannya itu kehidupan esa, tidak sama dengan yang lain. Kita hidup, tapi hidup kita kan makhluk. Allah kan khalik. Yang nggak sama khalik dengan makhluk, makhluk dengan khalik. Jadi kesamaan itu layadur, tidak ada soal. Kesamaan dalam bahasa. Begitu pula Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Walaupun Allah itu bersifat demikian, itu sifat wahdaniyah. Itu sifat wahdaniyah. Karena sejak dari awal adalah Qulullahu ahad gitu. Jadi orang Islam itu ketika membahas Allah harus murni, lurus dari pintu pertama sampai akhir itu memang Qulullahu ahad. Jangan belok dulu. Pertama menggunakan manusia sebagai ukuran, lalu Allah diukur dengan manusia. Kalau ada bahasa yang sama kemudian ditolak, ya, atau ditasbih, itu penyakitnya di situ. Jadi Allah itu disifati dengan sifat wahdaniyah. Man'utun binu'util fardaniyah, laisa maknahu ahadun minal bariyah. Laisa fi makna, tidak ada yang semakna dengan Allah seorang pun dari makhluk. Ta'ala anil hudud wal ghayat. Allah maha tinggi dari batasan-batasan makhluk, wal ghayat, dan tujuan-tujuan makhluk, wal arkan, dan ya rukun-rukunnya makhluk, wal a'dha, anggota tubuhnya makhluk, wal adawat, dan perangkat-perangkatnya makhluk. La tahwil jihatu sid, Allah tidak diwadahi oleh mata
angin yang 6 kasairil mubtada'at, sebagaimana kalau itu para makhluk. Jadi Allah berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kata-kata mulai ta'ala anil hudud wal ghayat sampai mubtada'at 2 baris ini kalam mujmal. Ini adalah kalimat-kalimat yang mujmal. Lafadznya itu lafadz mujmal, masih tidak jelas. Mujmal perlu penjelasan. Ya, perlu penjelasan. Nah, artinya kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih selamat menghindari kata-kata mujmal seperti ini. Menghindari kata-kata mujmal seperti ini. Tidak perlu gitu. Nanti malah terjebak ke dalam takyif. Terjebak, kan kita syaratnya harus la kaif, tanpa kaif. Nah, kalau kita terlalu masuk ke dalam menerangkan bagaimananya, kan seolah-olah ini bagaimana ya, itu lebih rinci, kita akan terjebak. Nah, ini adalah sekali lagi adalah kalimat-kalimat yang mujmal, harusnya kita hindari. Tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, tidak dinafikan, tidak ditetapkan, maka sebaiknya kita tidak menggunakan. Kalau ada orang menggunakan, kita tanya maksud sampean apa. Kalau benar maksudnya, kita benarkan maksudnya, tapi tetap kita tidak menggunakan lafadznya. Kalau maksudnya salah, kita tolak maksudnya yang salah, dan kita tolak juga istilah-istilahnya yang tidak ada di Quran dan Sunnah. Jadi itu, ma'asyiral muslimin intinya bahwa melihat Allah di surga itu ada di Quran dasarnya. Kedua, hadisnya itu mutawatir. Ketiga, itu ijma. Itu ijma. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa melihat kepada Allah di surga nanti. Allahumma amin. Semoga diberi keimanan yang kuat, diberi tauhid yang benar, dilindungi dari segala kesesatan atau penyimpangan. Allahumma amin. Baik, ada yang bertanya sebelum kita sholat? Waktunya sudah habis. Insyaallah ta'ala nanti dilanjut, pertemuan akan datang dengan iman pada Isra Mi'raj ya. Oh, pas bahas lagi Palestina ya. Iman kepada Isra dan Mi'raj, kemudian iman kepada telaga, syafaat dan mitsaq. Baik Bapak Ibu rahimahullah, kalau sudah adik-adik juga tidak ada yang bertanya. Ya, kalau yang santri-santri tidak membawa kitab itu rugi. Santri-santri apalagi ustadz ya, tidak membawa kitab itu rugi, serugi-ruginya. Ya, kitab ini adalah kitab rujukan ulama Ahlussunnah sedunia. Apalagi sudah ada juga di situ sanadnya. Nah, kalau sampean sebagai santri, mahasiswa, mahasantri, kemudian tidak tergerak untuk membawa kitabnya, ya rugi ya. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.